Baru aja saya nonton di channelnya KBN Nusantara yang membahas mengenai Kiai Khalil Nafis dari MUI, dan juga konten berikutnya mengenai Gus Kausar Ploso ya, yang pada intinya itu disimpulkan oleh KBN, dan saya setuju bahwa Kiai Nafis maupun Gus Kausar itu salah memahami persoalan, tidak memahami pokok persoalan, dan mungkin dibisiki oleh oknum Pak Alawi atau yang lain yang memberikan masukan yang keliru, sehingga pernyataan kedua beliau yang kita sangat hormati itu keluar dari konteks dan yang memprihatinkan. Dan saya juga ya, ini yang kalau Gus Kausar itu memang beberapa kemarin tuh sempat saya agak berpikir, saya khawatir kalau beliau itu mendengar bisikan-bisikan yang tidak benar mengenai geger nasab Alawi gitu. Dan kekhawatiran saya ternyata terbukti dari yang di kontennya KBN Nusantara itu memutar pernyataan potongan-potongan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Kausar gitu dan juga Kiai Khalil Nafis gitu. Jadi intinya itu begini loh, memang ya kalau datanya, kalau bisikannya itu keliru ya tentu saja tanggapannya keliru. Jadi saya tidak menyalahkan Gus Kausar maupun Kiai Khalil Nafis gitu. Saya menyalahkan yang membisiki gitu, dan saya mohon memberikan masukan gitu, barangkali didengar gitu. Gus Kausar maupun Kiai Khalil Nafis coba tracking topik tentang perdebatan nasab ini gitu, sehingga pernyataan-pernyataan antum berdua itu tidak keluar konteks dan tidak dalam tanda petik itu justru membuat publik bertanya-tanya, dan justru bisa secara tidak langsung itu antum berdua merusak kepercayaan publik kepada antum berdua gitu. Jadi di sini yang perlu ditegaskan itu bukan persoalan nasab Wali Songo tersambung atau tidak tersambung, tetapi soal Ubaidillah itu apakah benar putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, atau secara umum itu apakah Pak Alawi itu benar-benar tersambung sanadnya kepada Rasulullah atau tidak. Karena menurut kajian ilmiah Kiai Maduddin itu terbukti tidak tersambung gitu. Dan kajian DNA yang dilakukan oleh Agus Fakih Wiradiningrat itu juga DNA-nya tidak ke Quraisy. Dan kajian sejarah yang dilakukan oleh Tubagus Nur Fadil maupun Kiai Ihya Surabaya itu membuktikan bahwa Pak Alawi itu memang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Jadi di sini bukan masalah kampanye anti dzurriyyat Nabi, enggak. Justru Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, kemudian Tubagus Nur Fadil, kemudian Gus Fakih Wiradiningrat, kemudian teman-teman YouTuber itu justru sedang mewujudkan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Jangan sampai nama mulia, nama baik, nama besar Rasulullah itu dikotori oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku membawa darah Rasulullah tanpa terkonfirmasi. Dan ini juga kaitannya dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. Ini juga ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama gitu. Jadi nggak ada kok besok kalau di akhirat ditanya, ketemu Rasulullah ditanya, kamu kan dulu tidak mempercayai cucu saya. Nah, Rasulullah kan mengajari kita untuk selalu berpegang teguh kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu. Seandainya Pak Alawi itu secara ilmiah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi, tapi ternyata memang dzurriyyat Nabi, kita itu tetap wajib berpegang teguh kepada hasil riset ilmiah. Sama dengan itu bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan baju perangnya Sayyidina Ali yang benar-benar punya Sayyidina Ali, karena terbukti di pengadilan itu milik yang mengambil
bukan milik Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali memahami itu dan hukum berlaku di situ. Jadi kata Nabi itu kan kita menetapkan satu keputusan, satu keyakinan, satu hukum berdasarkan fakta dan data yang terverifikasi secara ilmiah gitu. Karena Islam itu adalah agama akal, Islam itu adalah agama riset, Islam itu adalah agama ilmiah. Tuh. Dan tentu saja impact dari pemalsuan nasab atau diragukannya nasab atau tidak terkonfirmasinya nasab Alawi kepada Rasulullah itu sudah kita lihat dampak negatifnya sedemikian rupa, bahkan sejak masa zaman penjajahan, sejak Senogor-Gornya membawa Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi itu yang dijadikan mufti, padahal di NU kan nggak ada mufti-muftian itu. Jadi mohon Gus Kausar, Kiai Khalil Nafis, Kiai muda yang dasar, yang sangat pintar gitu. Mohon hati-hati mendengar bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati-hati karena antum berdua itu termasuk bagian dari masa depan umat ini, termasuk bagian dari sayyidul qaum khatimuhum gitu loh. Jadi ya ulama itu kan membela umat Rasulullah gitu, dari penipuan, dari apapun. Jadi mohon dan kita doakan bersama, kita sebagai netizen, sebagai bangsa, anggota dari anak bangsa ini, kita mohonkan orang-orang seperti Gus Kausar, seperti Kiai Khalil Nafis dan yang lain-lain yang muda-muda yang menjadi penerus estafet kepemimpinan secara rohani maupun secara jasmani, secara spiritual maupun secara politik. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari bisikan-bisikan itu, dan mudah-mudahan beliau berdua itu menyempatkan diri untuk membaca PDF-nya, kitabnya Kiai Imad, membaca atau memperhatikan konten-konten di internet kan banyak sekali gitu. Jadi kesannya itu aku itu tadi melihat potongan ceramahnya Gus Kausar, kemudian potongan ceramahnya Kiai Khalil Nafis, itu aku merasa malah malu gitu loh. Ini idola-idolaku kok bikin pernyataan seperti itu. Ini pasti ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan tidak konfirmasi, tidak tabayun, tidak mencari data. Dan ya sesibuk apapun lah, kalau kita membicarakan satu topik tertentu itu kita harus memahami duduk persoalannya. Kalau tidak, aduh nanti gimana ya merugikan umat. Kemudian juga orang-orang seperti saya yang mengidolakan anak-anak muda yang hebat-hebat seperti itu, jadi aduh sayang banget kayak bisa seperti ini ya. Tuh kurang lebihnya begitu ya Gus Kausar. Salam takdim hormat saya kepada antum, juga kepada Kiai Khalil Nafis, salam hormat dan takdim saya untuk antum gitu. Kita mudah-mudahan saling mendoakan lah agar bisa menjaga umat ini dari fitnah, dari apapun, dari penipuan, dari apapun, dan juga bangsa ini yang jauh lebih penting lagi gitu. Bener-bener aku bingung ini mau antara malu, antara aduh gimana ya. Ya gitu aja ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.